Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Mutiara Chani dengan 3 digit NIM terakhir 141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai translasi. Nah, apa sih translasi itu? Translasi adalah misal P pada R2 dan S suatu pemetaan terdapat ruas garis berarah atau vektor AB sedemikian hingga untuk setiap titik P dengan translasi P sama dengan P aksen dan dipenuhi PP aksen sama dengan AB dan PP aksen sejajar dengan AB. Misal ini ada garis vektor AB, vektor A, ini A, ini B. Nah, kemudian ada titik P, yang mana ketika ditranslasi itu menghasilkan P aksen. Jadi di sini P aksennya dan dipenuhi PP aksen sama dengan AB dan PP aksen sejajar AB. Nah, dari sini kita lihat AB itu merupakan sebuah geseran dan ini titik P ketika digeser itu posisinya di P aksen. Jadi P aksen ini merupakan geseran dari titik P. Nah, sini kan sedemikian hingga untuk setiap titik P dengan translasi P sama dengan P aksen. Jadi ini translasi dari titik P ini sama dengan P aksen ini kan ditranslasi. Nah, dipenuhi PP aksen sama dengan AB, yang mana panjang ruas garis AB ini sama dengan panjang ruas garis PP aksen. Ini vektor AB dan PP aksen ini panjangnya sama dan juga sejajar. Nah, untuk pemetaan S di sini disebut translasi atau pergeseran yang ditulis dengan pemetaan vektor A. Ditulis dengan ini. Untuk melakukan suatu translasi harus ada atau ditentukan dulu sebuah vektor geser. Nah, vektor geser ini yang menentukan seberapa jauh titik tersebut ditranslasikan. Ini kan di P ditranslasi sejauh AB, vektor AB, jadi P aksennya di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa translasi merupakan transformasi. Nah, untuk membuktikan translasi merupakan transformasi ini, maka kita harus membuktikan dulu apakah translasi adalah fungsi. Apakah translasi adalah fungsi injektif dan fungsi bijektif. Karena pada pertemuan kemarin itu kan kita mengetahui kan syarat transformasi itu kan harus memenuhi fungsi bijektif, yang mana fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Nah, jadi untuk membuktikan ini kita harus membuktikan dulu apakah translasi ini merupakan fungsi, apakah termasuk fungsi injektif, dan apakah termasuk fungsi bijektif. Nah, ini kita ke definisi translasi yang tadi. Misalkan sebuah translasi T ditentukan oleh vektor V sama dengan A, B. Untuk setiap titik P, X, Y, peta dari titik tersebut adalah PP sama dengan P aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Nah, yang pertama yaitu translasi adalah fungsi. Untuk setiap titik P, X, Y hanya ada satu nilai X plus A dan satu nilai X plus B yang mungkin. Nah, ini kan translasi itu kan pergeseran. Nah, jadi jika kita menggeser suatu titik, itu pasti bayangannya ada tepat satu, karena
misal ini ya X, jadi kita geserkan menjadi X aksen, Y ditranslasi menghasilkan Y aksen. Nah, dari X aksen dan Y aksen ini jadi P aksen. Ini translasi P dengan P aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Nah, A dan B ini merupakan vektor. Tadi kan untuk melakukan suatu translasi itu kan harus ada dulu sebuah vektornya. Nah, ini A dan B ini merupakan vektor. Jadi maksud dari vektor ini adalah seberapa jauh sih X ini, titik X ini digeser, ditranslasikan, dan Y-nya juga. Jadi setiap titik P, X, Y ini pasti cuma ada satu, karena di X ini digeser sejauh A dan yang Y ini digeser sejauh B, sehingga hanya ada satu nilai X plus A dan satu nilai X plus B yang mungkin. Jadi setiap titik memiliki tepat satu bayangan. Nah, karena setiap titik memiliki tepat satu bayangan, yang mana definisi fungsi pada pertemuan kemarin sudah kita bahas. Dari domain itu kan harus mempunyai pasangan di kodomainnya. Jadi ini kan memiliki tepat satu bayangan. Jadi di domain X, Y ini memiliki tepat satu pasangan. Jadi translasi merupakan fungsi ini terbukti. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuktikan translasi adalah fungsi injektif. Nah, fungsi injektif itu kan fungsi satu-satu. Jadi kita harus menentukan bahwa setiap titik pada setiap domainnya itu memiliki pasangan tepat satu di kodomainnya. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita misalkan ada dua titik P1, X1, Y1, X1, Y1 dan P2, X2, Y2. Nah, ketika ditranslasikan, maka akan menghasilkan TP1 sama dengan TP2, karena kan ini injektif. Nah, satu ini merupakan X1 plus A, Y1 plus B. Pada seperti pada definisi yang tadi, X1 ditranslasi sejauh A dan Y1 ditranslasi sejauh B di Y1 plus B dan X1 plus A. Untuk yang TP2 ini sama, X2 plus A, Y2 plus B. Nah, dari sini kita dapat ini kan X1 plus A. Jadi ini kan bagaikan X, koordinat X, ini koordinat Y, koordinat X, ini koordinat Y. Ini kan sama. Jadi ini kan sama dengan. Jadi X1 plus A itu sama dengan X2 plus A. Kita hitung satu-satu. Kita hitung yang X-nya dulu. X1 plus A sama dengan X2 plus A. Nah, dari sini ini kan sama-sama ada A, dan di ruas kanan ada A, di ruas kiri ada A. Nah, kita akan menghilangkan kedua ruas ini, kita kurangi dengan A. Ruas kiri dikurangi A, ruas kanan dikurangi A, sehingga menghasilkan X1 sama dengan X2. Nah, selanjutnya ini sudah kan X1 sama dengan X2, ini yang X. Sekarang kita menghitung yang Y. Y1 plus B sama dengan Y2 plus B. Sama seperti tadi, Y1 plus B sama dengan Y2 plus B. Nah, dari sini sama seperti yang X tadi. Di X tadi kan keduanya ada A, dan yang di Y1 ini ada
kedua ruas ada B, jadi kita akan mengeliminasi B di ruas kanan ada plus kiri, sehingga ruas kanan ada plus kiri kita kurangi dengan B, sehingga menghasilkan Y1 sama dengan Y2. Nah, fungsi injektif itu kan jika bayangannya sama, maka titik asalnya harus sama. Nah, injektif tadi kan satu-satu. Nah, ini sekarang kita sudah menemukan X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Maka translasi ini terbukti. Bahkan translasi adalah fungsi injektif karena bayangannya sama, maka titik asalnya harus sama. Nah, selanjutnya yaitu translasi adalah fungsi suryaktif. Kita harus membuktikan bahwa untuk setiap titik sembarang I, X aksen, Y aksen di bidang, selalu ada titik asal P, X, Y, sedemikian hingga PP sama dengan Q. Nah, yang pertama, kita harus mencari apakah ada titik asal P, X, Y yang jika ditranslasi hasilnya P aksen. Apakah ada titik asal P, X, Y ini yang jika ditranslasi hasilnya itu P aksen? Iki atau P aksen. Nah, untuk mencari P itu kita melakukan dengan cara X aksen sama dengan X plus A, kemudian X sama dengan X aksen min A. Dan untuk yang Y aksen ini sama, Y aksen sama dengan Y plus B, sehingga titik asalnya Y sama dengan Y aksen min B. Nah, dari sini, karena X dan Y adalah bilangan real, maka titik P, X aksen, X aksen min A, Y aksen min B, pasti ada di bidang tersebut. Ini kan translasinya X aksen, Y aksen. Kemudian ini sudah ketemu X dan Y-nya. Nah, karena X dan Y adalah bilangan real, maka titik P, X aksen min A ini dan Y aksen min B pasti ada di bidang tersebut. Nah, jadi setiap titik di bidang adalah bayangan dari suatu titik asal, sehingga translasi adalah suryaktif. Jadi ini terbukti. Nah, karena translasi T bersifat injektif dan suryaktif, maka T adalah fungsi bijektif. Nah, dalam geometri, fungsi bijektif dari bidang ke bidang disebut sebagai transformasi. Maka, translasi adalah translasi merupakan transformasi ini terbukti. Sekarang lanjut teorema 5.1. Nah, teorema 5.1 ini berbunyi translasi merupakan isometri. Oke, kita gambar translasi merupakan isometri. Ada A, vektor A, yang ini B, kemudian ini ada B, ada B aksen, B aksen, yang ini Q aksen. Nah, tadi kan kita sudah membuktikan bahwa translasi adalah transformasi. Nah, kita misalkan translasi AB memetakan P ke P aksen dan Q ke Q aksen, berarti P aksen sama dengan Q aksen sama dengan AB. Nah, kita akan membuktikan bahwa P aksen, Q aksen sama dengan PQ. Jadi definisinya tadi itu kan ada ini kan. Nah, ini kan definisi tadi kan ada vektor AB dan P aksen. Itu panjangnya sama. Nah, dan P aksen ini sama dengan PQ. Vektor AB ini ditranslasikan memetakan P ke P aksen dan Q ke Q aksen. Jadi AB ini kan AB sama dengan P aksen.
Kemudian PB aksen ini sama dengan PQ aksen, jadi AB sama dengan PQ aksen ini. Kemudian kita akan membuktikan P aksen, Q aksen sama dengan PQ. Jadi ini yang kita akan buktikan. Kita akan membuktikan ini jaraknya juga sama. Nah, dari sini itu ada dua kejadian, yaitu P aksen dan Q aksen. P aksen Q dan Q itu tidak segaris. Nah, ini kita bahas yang tidak segaris dulu. Nih, P aksen Q aksen itu jejer genjang. Ini kan ilustrasinya. Nah, translasi P sama dengan P aksen dan SABQ sama dengan Q aksen. Nah, jadi P aksen Q tidak segaris. Ini premisnya. Kan P aksen Q tidak segaris. Kan P di sini, P aksen di sini, Q aksen di sini. Nah, dari sini kita lihat P aksen itu sejajar Q aksen dan P sejajar Q aksen. Jadi langkah 1, kan jajar genjang. Sisi-sisinya itu sejajar. Dari sini aksen. Ini kan jaraknya sama. Jadi PP aksen itu sama dengan QQ aksen. Nah, karena PP aksen ini sama dengan QQ aksen, maka P aksen Q aksen itu juga sama dengan PQ. Ini langkah 1. Jadi ini sudah terbukti. Kita akan membuktikan P aksen Q aksen sama dengan PQ. Nah, ini sudah terbukti. Sekarang kita bahas yang kondisi kedua, yaitu bila P aksen dan Q itu segaris. Nah, kalau ini itu ilustrasinya di sini. A ini vektor, ini B, kemudian ini P kan segaris. Di P aksen di sini, Q di sini. Karena P aksen dan Q segaris, maka Q aksen akan terletak pada garis yang sama. Kan P aksen kan P aksen dan Q segaris, maka Q aksen di sini akan ditranslasikan. Kemudian P aksen Q aksen itu akan sama dengan P aksen dikurangi PQ dikurangi P aksen. Ya, kan ini dari sini ke sini kan PQ aksen. Nah, jadi ini dikurangi P aksen. Nah, kemudian PQ aksen sama dengan PQ plus PQ aksen. PQ aksen. Nah, ini PQ aksen itu sama dengan PQ ditambah QQ aksen, ya kan? PQ aksen ini P kan di sini, Q aksen kan di sini, jadi PQ tambah QQ aksen. Angka 3 ini itu kita dapat bahwa PQ aksen sama dengan PQ plus PP aksen. Nah, di sini kita lihat di sini. Itu kan PQ aksen sama dengan PQ plus QQ aksen. Nah, tadi ini kan PP aksen sama dengan QQ aksen. Jadi ini QQ aksen kita ganti dengan PP aksen, sehingga PQ aksen sama dengan PQ plus PP aksen. Langkah 3 dan ini yang diketahui tadi. Nah, kemudian jadi ini kan dari langkah 3, kemudian dari langkah kedua P aksen Q aksen itu kan sama dengan PQ aksen min PP aksen. Nah, PQ aksen ini kita ganti dengan ini, kita kan sudah menemukan PQ aksen. Jadi kita ganti dengan PQ plus PP aksen min PP aksen. Dari langkah 2 dan langkah 4.
Nah, kemudian P aksen, Q aksen sama dengan PQ plus PP aksen min PP aksen. Nah, PP aksen dikurangi PP aksen itu kan 0. Jadi, P aksen, Q aksen sama dengan PQ. Ini dari langkah 5. Jadi, P aksen, Q aksen sama dengan PQ. Ini kan, kita kan tadi mau membuktikan P aksen, Q aksen sama dengan PQ. Nah, ini juga terbukti. Nah, jadi dari dua kondisi PP aksen Q segaris dan PP aksen Q tidak segaris itu ternyata menghasilkan sama P aksen, Q aksen sama dengan PQ. Nah, sehingga jadi terbukti adalah isometri. Nah, isometri itu apa? Isometri yang kemarin itu kan mempertahankan jarak. Jadi, walaupun PP aksen dan Q-nya itu tidak segaris atau segaris, itu jaraknya tetap sama. P aksen dan Q aksen sama dengan PQ, itu jaraknya sama, mempertahankan jarak. Nah, karena setiap isometri adalah kolineasi, maka dengan bukti di atas dapat juga disimpulkan bahwa translasi merupakan suatu kolineasi. Dari langkah A juga terbukti bahwa PQ sejajar dengan P aksen Q aksen, sehingga dapat disimpulkan bahwa translasi mempertahankan arah garis. Nah, jadi translasi itu bukan hanya, jadi kesimpulannya, translasi itu bukan hanya mempertahankan jarak, melainkan mempertahankan arah garis. Jadi, teorema 5.1 translasi merupakan isometri ini terbukti. Nah, selanjutnya yaitu teorema 5.2 yang berbunyi hasil kali dua translasi AB dengan translasi CD akan merupakan translasi PQ aksen dengan PQ sama dengan AB plus CD. Nah, maksudnya ini adalah jika kita apa yang terjadi jika kita melakukan dua translasi secara berurutan. Nah, hasilnya adalah sebuah translasi baru yang vektor gesernya merupakan hasil penjumlahan dari kedua vektor tersebut. Nah, jadi kita mentranslasikan dua kali ini dan ini, maka hasil dari translasinya itu PQ, sebagaimana PQ sama dengan AB plus CD. Jadi PQ ini merupakan penjumlahan dari vektor AB dan CD. Nah, ini ilustrasinya AB, PQ dan CD. AB kan di sini, CD di sini. Nah, kita untuk buktinya kita ambil sebarang titik P dalam bidang dan lakukan translasi pertama oleh vektor AB, sehingga menghasilkan titik T aksen dengan T aksen ini sama dengan AB. Kita ambil sebarang titik T ini, kemudian berlaku translasi dari T itu T aksen, yang mana T aksen ini jarak panjangnya itu sama dengan AB. Nah, jadi definisi translasi. Kemudian yang kedua, kita translasi terhadap vektor CD. Tadi yang ini kan terhadap vektor AB. CD itu T dari T aksen ini kita translasikan ke translasi terhadap CD menghasilkan T aksen-aksen, sehingga T aksen ini sama dengan CD. Definisi translasi. Gabungan dari translasi oleh vektor CD dan translasi oleh vektor AB itu sama dengan translasi T aksen dari C oleh vektor CD ke sama dengan T aksen-aksen. Oke, langsung dari T ini langsung ke T aksen-aksen. Nah, secara geometris
jarak total dari T ke T aksen itu adalah sama dengan T aksen ini ditambah T aksen plus T aksen. Nah, ini sama dengan AB plus CD. Jadi translasi T ini kan tadi dari vektor AB, yang T aksen ke T aksen itu vektor CD. Jadi AB plus CD. Nah, AB plus CD ini sama dengan PQ. Jadi T aksen sama dengan ini. Kita akan membuktikan PQ sama dengan AB plus CD. Di PQ sama dengan AB plus CD. Nah, PQ merupakan hasil penjumlahan. Nah, jadi kesimpulannya, 2 kali penggeseran berurutan itu sama saja dengan 1 kali penggeseran langsung menggunakan vektor hasil resultannya. Itu PQ sama dengan AB plus CD. Nah, jadi teorema 5.2 ini terbukti hasil kali 2 translasi dengan translasi AB dengan translasi CD akan menghasilkan translasi akan sama dengan translasi PQ dengan PQ sama dengan AB plus CD. PQ merupakan penjumlahan dari vektor tersebut. Jadi gabungan dari translasi CD dengan translasi AB merupakan translasi lagi dengan vektor geser PQ sama dengan AB plus CD. Nah, lanjut ke teorema 5.3. Teorema 5.3 ini berbunyi, peta dari suatu titik oleh translasi berupa titik dan tunggal. Misal titik P, warna merah, titik P. Kemudian ada vektor AB. Nah, P ini ketika ditranslasikan akan sejajar ya. Katakan sejajar. Menghasilkan P aksen. Nah, kita akan membuktikan bahwa hasil dari P atau P aksen ini tunggal. Diketahui titik P dan suatu translasi AB. Ini titik P di sini translasi AB. Jadi ada vektor AB. Nah, kita andaikan peta P tidak tunggal, yaitu P aksen dan P aksen. Artinya kita menganggap ada 2 titik hasil yang berbeda, yaitu P aksen dan P aksen. Jadi kita andaikan translasi dari P ini menghasilkan P aksen dan P aksen. Misal P aksennya di sini. Maka translasi P sama dengan P aksen itu sama dengan P aksen sama dengan AB, dan P aksen itu sejajar AB. Ini dari definisi translasi itu kan, jika P aksen adalah hasil translasi P oleh vektor AB, maka menurut definisi translasi, panjang luas garis P aksen sama dengan A sama panjang dengan panjang AB, dan garis P aksen itu sejajar dengan AB. Nah, ini dari definisi translasi. Nah, kemudian tadi kan kita mengandaikan ada P aksen dan P aksen. Jadi yang langkah ketiga juga gitu. Jika P aksen juga merupakan hasil translasi yang sama, maka berlaku hal yang sama, yaitu P aksen sama dengan AB dan P aksen sejajar AB. Nah, dari langkah 2 dan langkah 3 kita lihat. Ini kan P aksen sama dengan AB dan P aksen sama dengan AB. Nah, jadi
P aksen dan P aksen ini kan memiliki jarak yang sama dengan AB. Nah, jadi posisi P aksen dan P aksen ini itu pasti berhimpit atau sama dengan P aksen. Nah, ini kan AB di sini. Dari definisi 2 tadi itu kan AB sejajar P aksen ini. AB sejajar dengan P aksen. Sejajar. Nah, jadi ini sejajar dengan AB, maka P aksen ini sama dengan P aksen. Berhimpit dia berada di titik yang sama karena sama-sama sejajar dengan AB dan panjangnya sama dengan AB. Nah, sehingga P aksen itu sama dengan P aksen. Jadi titiknya berhimpit. Nah, kalau titiknya berhimpit itu kan sama saja. Jadi pengandaian di awal bahwa ada 2 titik berbeda itu salah, sehingga terbukti bahwa hasil translasi suatu titik adalah tunggal. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.